Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Yani dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 0101240156. Jadi di sini saya akan mempresentasikan resum tentang imajinasi Islam dari karya Komarudin Hidayat. Jadi di tengah masyarakat Islam itu lahir di tengah masyarakat Arab yang abad ke-7 yang ditandai oleh fragmentasi sosial, perang antar suku, kehidupan religius yang bercampur dengan praktik paganisme. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam berhasil membawa transformasi radikal tidak hanya di bidang kepercayaan tetapi juga dalam tatanan sosial, politik, dan budaya. Nah, Komarudin menekankan bahwa manusia memiliki 3 dimensi yang terkait. Yang pertama yaitu natural being, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua yaitu cultural being, manusia sebagai makhluk yang membangun tradisi dan budaya. Yang ketiga yaitu spiritual being, manusia sebagai makhluk yang mencari makna dan hubungan dengan Tuhan. Nah, itu 3 dimensi yang ditekankan oleh Komarudin Hidayat. Nah, ketiga dimensi ini mempengaruhi bagaimana ajaran Islam dipahami dan dipraktikkan sepanjang sejarah. Nah, untuk bab pertama yaitu formasi Islam awal, Nabi Muhammad dan misi kenabian. Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur atau al-amin, sederhana dan penuh kasih. Masyarakat Arab pra-Islam berada dalam kondisi jahiliyah, sistem suku yang kaku, ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, dan minimnya solidaritas lintas komunitas. Melalui wahyu yang diterimanya selama 23 tahun, Nabi Muhammad membangun peradaban berbasis tauhid, persaudaraan, dan keadilan. Dan Al-Quran yaitu sebagai sumber normatif. Wahyu yang awalnya dihafalkan para sahabat kemudian dibukukan menjadi mushaf. Al-Quran memuat prinsip-prinsip keimanan, ibadah, etika, dan panduan hidup. Namun, pemahaman terhadapnya selalu terkait dengan konteks sosial budaya umat dan menafsirkannya. Gitu. Dan untuk tema-tema pokok ajaran Islam atau keimanan kepada Allah yang Maha Esa yaitu pengakuan kerasulan Muhammad, kepercayaan pada hari akhir, dan keabadian jiwa pelaksana ritual ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua yaitu etika dan akhlak mulia, membangun peradaban dan berkeadaban. Untuk bab 2 yaitu konteks Islam memiliki 2 wajah, Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran murni sebagaimana wahyu Tuhan bersifat tetap dan universal. Islam historis adalah bentuk aktualisasi ajaran dalam sejarah yang seringkali dipengaruhi oleh politik, ekonomi, dan budaya setempat. Pemikiran Syahbab Ahmed menjadi sorotan, terutama gagasan bahwa memahami Islam perlu melewati 3 tahap, yaitu preteks, kondisi sebelum turunnya wahyu yang membentuk latar pemahaman awal. Nah, yang kedua yaitu teks wahyu itu sendiri dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga yaitu konteks, situasi, dan budaya yang memengaruhi penafsiran sepanjang sejarah. Nah, dengan cara pandang ini Islam bukanlah sejarah yang statis, tetapi dinamis dan selalu berdialog dengan realitas. Bab ketiga yaitu keragaman budaya dan peradaban Islam. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah dari Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan hingga Asia Tenggara menghasilkan kekayaan ekspresi budaya. Muncul istilah
Islamic untuk menggambarkan unsur-unsur budaya yang lahir dari interaksi Islam dengan tradisi lokal. Contohnya yaitu seni kaligrafi, arsitektur masjid yang beragam, tradisi sastra, hingga praktik sosial yang bervariasi. Agama dan negara dalam sejarah Islam yang sering berada dalam ketegangan. Di satu sisi, agama menjadi sumber nilai moral dan kultural. Di sisi lain, ia kerap digunakan sebagai legitimasi politik dalam sejarah. Kekhalifahan kerajaan dan pemerintahan Islam menunjukkan spektrum hubungan yang luas antar otoritas agama dan otoritas politik. Untuk bab selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Seperti yang sudah kita tahu, ada jalur perdagangan, pernikahan, dan lain-lain. Jalur perdagangan dan dakwah damai. Proses akulturasi dengan budaya lokal menghasilkan Islam yang inklusif, toleran, dan berakar kuat di masyarakat. Organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam menjaga modernisasi. Namun era globalisasi membawa tantangan baru, yaitu penetrasi ideologi transnasional, sekularisasi, dan munculnya intoleransi. Kemudian menekankan pentingnya memperkuat basis sosial Islam Indonesia agar tetap relevan dan mampu berperan di panggung global. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu masa depan agama dan Islam. Agama di era modern menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama yaitu kemunduran ilmu pengetahuan atau dunia Islam menjadi pusat sains kini tertinggal perpecahan internal, konflik mazhab, dan perebutan kekuasaan politik. Yang selanjutnya yaitu dominasi politik atas nilai moral. Agama sering dijadikan alat legitimasi, bukan sumber etika universal. Harapan masa depan Islam terletak pada yang pertama yaitu menghadapi kembali tradisi ijtihad kreatif, yang kedua yaitu mengedepankan keadilan sosial, toleransi, dan solidaritas kemanusiaan, yang keempat yaitu menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari peradaban Islam. Untuk bab selanjutnya yaitu ijtihad kreatif dalam relevansi ajaran, agar Islam tidak hanya menjadi warisan masa lalu yang diperlukan ijtihad dan menjawab kebutuhan zaman. Prinsip-prinsip dasar ajaran tetap dipertahankan, tetapi penerapannya disesuaikan dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial pada zaman sekarang. Komarudin mengajak umat untuk membebaskan diri dari sikap literalis yang kaku dan membuka diri pada dialog lintas agama dan budaya. Tantangan agama, khususnya Islam di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Agama dipandang memiliki nyawa yang tak akan mati selama manusia masih ada, karena manusia adalah makhluk spiritual dan keberagaman sejati terletak di hati setiap individu dengan misi menebar kebaikan dan kasih sayang sesama. Masyarakat tradisional di desa dulu hidup sederhana, harmonis, dan menjalankan agama tanpa rasa terancam oleh pihak luar. Namun urbanisasi, teknologi, dan globalisasi mengubah pola hidup, membuat perjumpaan antar agama semakin intens, mempengaruhi cara beragam. Generasi baru lebih terbuka, menempuh pendidikan umum, dan berinteraksi lintas budaya. Manusia tidak hanya makhluk spiritual, tetapi juga makhluk budaya yang rasional, terikat pada